Malam itu dua anggota kartel keluar dari sebuah lokasi pertandingan tinju. Di luar, mereka mendapati seorang pria mabuk sedang mengencingi salah satu mobil mereka. Tak terima dengan kelakuannya itu, mereka langsung menghajar si pria tersebut hingga terjadilah perkelahian. Suasana memanas ketika seorang teman si pemuda mengeluarkan pistol dan menodongkannya. Namun karena panik, ia justru menembak temannya sendiri dan tewas seketika. Kabar itu sampai ke telinga Doneto. Saat ia mendatangi kamar jenazah, ternyata pemuda yang terbunuh itu adalah putranya sendiri. Di sisi lain, tim DEA menerima laporan mengejutkan dari Kementerian Luar Negeri Amerika di mana penyelundupan narkoboy telah melonjak 60% dalam 2 bulan terakhir. Laporan ini semakin membakar ambisi Kiki untuk menangkap Miguel, sang penguasa perdagangan narkoboy di Meksiko. Bisnis Miguel kini mulai beralih ke komoditas baru yaitu kokaino, yang dikenal sebagai emas putih karena nilainya mencapai 15 kali lebih tinggi dibanding ganjoy. So what does that mean? Packs at 60% the capacity. White gold. You switch up your... Sementara itu Rafa, adik Miguel, tetap kukuh menjalankan usaha ganjoy miliknya. Kemarahannya memuncak saat mengetahui salah satu mobil batal dikirim, lantaran Benjamin memprioritaskan distribusi kokaino. Di tengah ekspansi bisnis yang kian besar, Direktur DFS mulai meminta jatahnya. Ia tahu Miguel sedang menyelundupkan produk baru dan merasa berhak ikut menikmati keuntungannya. Namun Miguel tidak merespon permintaan itu. Ia merasa sudah membayar cukup banyak orang di pemerintahan Meksiko dan tidak perlu tunduk pada tekanan semacam ini. Di saat yang sama, Isabela yang menunggu kedatangan Miguel sejak tadi lantaran ingin menagih jatah wilayah Tijuana yang sebelumnya telah dijanjikan kepadanya. Namun Miguel hanya meminta Isabela bersabar sambil meyakinkan bahwa semuanya sedang diurus. Merasa tidak dihargai dan terus diberi janji tanpa kepastian, Isabela akhirnya memilih pergi. Saat di lobi untuk menunggu lift, Isabela berpapasan dengan Tony, tangan kanan Falcon yang kini bekerja di bawah Miguel. Suatu malam di sebuah bar, Rafa tanpa sengaja menjatuhkan pistolnya. Ia terkejut ketika melihat Sofia, mantan kekasihnya, berada di tempat yang sama. Lebih mengejutkan lagi, Sofia sedang didekati oleh Amado. Tak terima, Rafa merampas pistol dari tangan anak buahnya, menembakkan beberapa kali ke udara dan sempat menodongkan senjata itu langsung ke arah Amado. Keesokan harinya Miguel meluapkan amarahnya kepada Rafa. Menurutnya, tempat dugem itu dipenuhi anak-anak dari keluarga berpengaruh, sehingga tindakan ceroboh Rafa berpotensi membahayakan seluruh operasi mereka. Namun Rafa tidak tinggal diam. Ia justru meluapkan kekecewaannya kepada sang kakak, di mana ganjoy tanpa biji hasil racikannya kini terasa tersingkir karena Miguel lebih fokus pada bisnis kokainonya. Rafa merasa kontribusinya dalam membangun organisasi sudah tidak lagi dihargai. Untuk itu, Rafa memberi ultimatum kepada Miguel jika ingin mereka kembali sejalan, maka habisi dulu Amado secepatnya. Saat sedang makan siang di restoran bersama putranya, Kiki tiba-tiba melihat Miguel menyeberang jalan dan masuk ke dalam mobilnya. Kiki berusaha memanggil namanya tetapi Miguel tidak merespon dan pergi begitu saja. Felix! Begitu tiba di rumahnya, Miguel mendapati Maria tengah mengemasi barang-barangnya untuk kembali ke Sinaloa. Rupa-rupanya ia sudah mengetahui kedatangan Isabela ke hotel tempat mereka menginap. Miguel mengatakan bahwa Isabela sudah ia anggap seperti keponakannya sendiri dan hanya terlibat urusan bisnis. Namun ia justru tak mampu memberikan penjelasan soal wanita hamil yang bekerja di galeri seni itu. Sementara itu Kiki dan Jaime menemui Fredo, seorang pejabat yang telah 4 tahun bekerja di Kementerian Pertanian dalam program pemberantasan narkoboy. Meski pertemuan tersebut awalnya tidak direncanakan, justru dari situlah Kiki mulai menemukan celah untuk menjalankan rencananya. How long have you put into that program?
Sementara itu Miguel mengumpulkan seluruh antek-anteknya di sebuah hotel untuk sebuah pertemuan besar. Que quiere contar con su presencia. Tanpa sepengetahuan siapapun, pagi itu Kiki ikut terbang bersama Fredo dan berhasil memotret dari udara ladang ganjoy milik Miguel yang tersembunyi. Doneto berhasil menangkap Omar, pembunuh putranya. Omar menangis ketakutan, apalagi ketika Doneto mengeluarkan pistolnya, seolah menyuruhnya mengakhiri hidupnya sendiri. Namun di luar dugaan, Doneto justru berkata bahwa ia memaafkan Omar, seperti yang diinginkan mendiang anaknya semasa hidup. Omar tampak lega sesaat, tapi saat Doneto kembali ke mobilnya, diam-diam ia memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi Omar saat itu juga. Dalam rapat besar bersama seluruh pimpinan federasi, Miguel membagikan wilayah kekuasaan di antaranya. Hector Palma mengurus operasi di Mazatlan, Amado, wilayah Juarez, Arellano bersaudara tetap memegang Tijuana. Voy a estar haciendo unos cambios en la organización. Mendengar hal itu, Isabella tampak kecewa karena Miguel sama sekali tidak menyebut bagiannya. Di sisi lain, Rafa keluar ruangan dengan wajah emosi karena merasa Miguel kini lebih memprioritaskan Amado daripada dirinya sendiri. Pablo Acosta pun ikut melontarkan protes, menyebut federasi tersebut sudah kehilangan maknanya. Miguel menanggapi semuanya dengan tegas. Ia menekankan bahwa kesepakatan dengan Kolombia adalah hasil kerja kerasnya sendiri, dan siapapun yang tidak setuju dipersilakan pergi dari ruangan. Namun tak seorang pun berani menentangnya. Pada akhirnya, seluruh anggota federasi hanya bisa mengangkat gelas dan bersulang untuk Miguel. Kiki dan Jaime membawa foto-foto udara itu ke hadapan atasan mereka dan duta besar Amerika. Foto-foto itu mengungkap ladang ganjoy seluas 400 hektar di luar Guadalajara, tepatnya di negara bagian Zacatecas. Alih-alih bangga dengan temuan besar itu, atasan mereka justru mengusir Kiki dari ruangan. Menurutnya mereka seharusnya menutup mata atas hal ini. Namun setelah Jaime terus meyakinkan atasannya, ke depannya ladang itu secepatnya akan dihanguskan dalam 2 minggu. Di sisi lain, Kiki sendiri sebenarnya telah mengajukan permohonan pindah tugas ke San Diego dalam waktu dekat. Ia berharap bisa menyaksikan pencapaian besar ini sebelum meninggalkan Guadalajara. Isabella yang masih belum mendapatkan jatahnya nekat mengancam akan membocorkan keterlibatan Miguel dalam pembunuhan Falcon. Miguel tidak gentar, ia justru mengancam balik Isabella dengan ancaman yang jauh lebih serius. Di rumah, Mika, istri Kiki, kecewa ketika Kiki memintanya menunggu beberapa pekan lagi sebelum pindah ke San Diego. Kiki bersikeras harus menuntaskan misinya terlebih dahulu. Kembali ke Miguel, ia sebelumnya sempat berjanji akan pindah ke Sinaloa jika ingin mendapatkan maaf dari Maria. Namun kini, Miguel menyadari dirinya telah berubah menjadi seorang kartel sejati. Dengan tegas, ia mengatakan kepada Maria bahwa dirinya akan tetap tinggal di Guadalajara. Bahkan karena ambisinya yang semakin besar, Miguel sampai menyatakan bahwa ia tidak lagi membutuhkan Maria di sisinya. Di sebuah restoran, Rafa sedang makan bersama Loco dan seorang anak buahnya. Dua turis Amerika yang kebetulan berada di tempat yang sama mengagumi lukisan yang terpajang di sana. Namun Rafa dan anak buahnya langsung mencurigai mereka sebagai agen DEI. Tanpa pelanga-pelongo, kedua turis itu langsung dihabisi saat itu juga. Kini giliran Salvador yang merasa kecewa setelah pertemuan itu karena ia tidak mendapatkan tambahan jatah dari Miguel. Kekecewaan tersebut berujung fatal ketika sang raja narkoba Meksiko akhirnya memutuskan membunuh Salvador dengan brutal menggunakan tong sampah. Azul yang menyaksikan kejadian itu secara langsung hanya bisa terdiam terpaku tanpa mampu berbuat apapun. Di awal film, tim DEI bersama militer Meksiko diterjunkan ke lokasi ladang ganjoy milik kartel tersebut.
Miguel sendiri baru mendapat kabar soal operasi itu secara mendadak, tepat menjelang penyerbuan dimulai. Di sisi lain, Rafa yang berada di lokasi langsung mengerahkan seluruh anak buahnya untuk memberikan perlawanan. Pertempuran sengit antara pasukan militer dan komplotan kartel narkoboy pun tak terelakkan. Korban pun mulai berjatuhan dari kedua pihak selama baku tembak berlangsung. Rafa yang dipenuhi amarah terus menghujani para tentara dengan tembakan demi mempertahankan ladangnya. Namun jumlah pasukan militer yang jauh lebih banyak membuatnya terdesak hingga akhirnya ia melarikan diri ke area perkebunan. Ketika seorang tentara nyaris menangkapnya, Rafa berhasil lolos setelah salah satu anak buahnya datang memberi bantuan. Sementara itu, Jaime dibuat tercengang saat melihat hamparan ladang ganjoy yang membentang luas tanpa ujung. Tak lama berselang, Duta Besar Amerika turut datang meninjau lokasi perkebunan yang berdiri di tengah gurun tersebut. Setelah itu, pihak militer mulai menjalankan operasi pemusnahan dengan membakar seluruh area ladang yang diperkirakan bernilai sekitar 2,5 miliar dolar atau setara 37 triliun rupiah. Operasi terbesar sepanjang sejarah di AI itu kemudian menjadi sorotan dan bahkan dimuat di majalah Time, membuat posisi serta pengaruh Miguel mulai goyah. Di sisi lain, Azul yang baru saja dipromosikan sebagai direktur DFS mengaku tak mampu menghentikan operasi tersebut karena semuanya digerakkan langsung oleh Amerika bersama militer Meksiko. Tú estás aquí para hacer tu trabajo, Azul, no más. Dalam pertemuan bersama rekannya, Miguel mengakui bahwa operasi tersebut telah menyebabkan kerugian besar bagi organisasi mereka. Namun di balik itu, ia justru melihat peluang baru untuk lebih memusatkan bisnis pada distribusi kokaino yang mampu menghasilkan keuntungan hingga 5 kali lebih besar. Sementara Rafa yang merasa dirinya tidak lagi dianggap penting memilih pergi meninggalkan pertemuan. Miguel sendiri rupanya sudah mengetahui aksi Rafa yang membunuh 2 turis Amerika. Ia tidak ingin adiknya kembali bertindak gegabah karena hal itu bisa menyeret seluruh organisasi ke dalam bahaya. Karena itu Miguel menegaskan bahwa Rafa harus mulai bertindak lebih hati-hati. Berbanding terbalik dengan kondisi kartel, tim DEI justru merayakan keberhasilan besar dari operasi tersebut. Kesuksesan itu membuat mereka mulai mendapatkan perhatian positif dari markas pusat di Washington DC. Keesokan harinya, 2 penyidik dari Komite Urusan Luar Negeri Amerika dijadwalkan datang untuk meminta bantuan membuka seluruh berkas terkait kartel Meksiko. Di sisi lain, Miguel membicarakan serangan terhadap ladangnya bersama keponakan Zono yang mulai khawatir keterlibatan pemerintah akan ikut terseret dan menjadi sorotan publik. Karena itulah Miguel memutuskan untuk menemui Zuno secara langsung agar bisa membahas semuanya secara tertutup. Y ahí sí, cuidadito, avísale a tu tío que se esconda. Amado berusaha meyakinkan Pablo Acosta agar mengikuti rencana Miguel dan menjadikan Juarez sebagai jalur distribusi utama kokaino setelah ladang ganjoynya dihancurkan dalam serangan besar-besaran. Malam harinya Pablo dan Amado memeriksa 2 anak buah mereka yang dituduh menghilangkan kiriman ganjoy yang disembunyikan di dalam truk semangka. Keduanya berdalih bahwa truk tersebut tergelincir ke selokan hingga muatannya berhamburan di jalan. Namun Pablo tidak begitu saja percaya. Untuk memastikan apakah mereka berkata jujur atau tidak, ia memutuskan turun tangan sendiri mencari barang yang hilang itu. Yo no mando a nadie a hacer algo que pueda hacer por mí mismo. Di sisi lain, kondisi Rafa semakin kacau setelah kehilangan ladangnya dan hubungan asmaranya dengan Sofia kandas begitu saja. Tekanan itu membuatnya terjerumus menjadi pecandu berat hingga perlahan merusak kondisi mental dan cara berpikirnya. Sementara itu tim DEI mulai memaparkan seluruh informasi yang mereka kumpulkan mengenai aktivitas kartel Meksiko kepada 2 penyidik asal Amerika yang datang untuk melakukan penyelidikan. Setelah cukup lama menunggu, Miguel akhirnya mendapat kesempatan bertemu dengan Zuno yang ternyata menjabat sebagai Menteri Pertahanan Meksiko. Dalam pertemuan itu, Miguel mencoba kembali mencari dukungan dengan meyakinkan bahwa rencana bisnis barunya akan menghasilkan keuntungan jutaan dolar, bahkan melampaui pendapatan dari ladang ganjoynya yang telah dimusnahkan. Menurut Miguel, kepergian para agen DEI dari Meksiko nantinya akan membuat situasi memanas dan menjadi peluang besar bagi mereka untuk kembali memperluas bisnis.
Namun Zuno tampak ragu karena ia tidak ingin terlibat langsung dalam urusan yang menyangkut warga maupun kepentingan Amerika. No vamos a tocar el gringo. Pada malam yang sama, Amado ikut bersama Pablo Acosta dan dua anak buah mereka untuk memeriksa truk yang sebelumnya dikabarkan mengalami kecelakaan. Awalnya Amado merasa waspada dan curiga kalau semua itu hanyalah jebakan. Tetapi setelah tiba di lokasi, mereka mendapati truk tersebut memang benar-benar terbalik. Sementara barang mereka ternyata masih tersimpan di dalamnya. Azul kemudian menemui tangan kanan Doneto yang bersama Semi untuk membicarakan sebuah rencana. Setelah itu mereka juga mendatangi Rafa dan mengajaknya ikut terlibat dalam rencana tersebut. Di sisi lain, Jaime dan Kiki kembali merasa frustasi setelah dua penyidik Amerika itu menjelaskan bahwa tugas mereka hanya sebatas mengumpulkan informasi. Semua keputusan dan tindakan lanjutan sepenuhnya berada di bawah wewenang Kementerian Luar Negeri. Namun begitu Kiki bersiap meninggalkan tempat itu, ia tiba-tiba disergap dan diculik oleh kelompok kartel. Mi comandante quiere hablar con usted. Doneto yang tidak setuju dengan tindakan Rafa dan Azul akhirnya melaporkan semuanya kepada Miguel. Begitu tiba di lokasi, Miguel langsung meluapkan amarahnya kepada Rafa karena dianggap bertindak ceroboh. Belakangan terungkap bahwa semua ini terjadi karena pengaruh Zuno yang mendadak mengubah sikapnya setelah mengetahui adanya pertemuan antara agen DEI dan dua penyidik dari Kongres Amerika. Kiki sendiri diculik agar dipaksa membocorkan rencana Amerika di Meksiko. Situasi pun semakin tegang ketika akhirnya Miguel datang dan berhadapan langsung dengan Kiki. Di malam harinya, Mika terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa Kiki belum juga pulang. Karena cemas, ia segera menghubungi Jaime untuk meminta bantuan mencari keberadaan suaminya. Di sisi lain, suasana memanas ketika Doneto melampiaskan kemarahannya kepada Rafa. Ia menganggap keputusan menculik agen DEI adalah tindakan ceroboh yang bisa membawa bencana besar. Miguel pun ikut cemas karena yakin Zuno beserta orang-orangnya tidak akan ragu menjadikan Rafa sebagai pihak yang dikambing hitamkan begitu Amerika mengetahui insiden tersebut. Karena itu Rafa diminta segera menghilang sebelum keadaan semakin memburuk. Sementara para petinggi kartel mulai panik, Kiki mengalami penyiksaan brutal demi memaksanya membuka rahasia operasi penyadapan DEI terhadap pejabat tinggi Meksiko. Pada saat yang sama, Jaime menemukan mobil Kiki dalam kondisi terbuka dan langsung melaporkan temuan itu kepada atasannya Ed. Dengan partner lamanya Batch yang sudah dipindah tugaskan, Jaime kini harus bergerak sendiri mencari keberadaan Kiki. Jaime mulai mencurigai bahwa Kiki telah diculik. Mika pun mengungkapkan bahwa selama ini suaminya sering membicarakan pekerjaannya, sehingga besar kemungkinan Miguel menculiknya untuk mendapatkan informasi penting. Jaime kemudian meminta bantuan polisi federal Meksiko, namun tidak mendapat respon yang serius. Ia lalu mendatangi kepolisian negara bagian, tetapi kembali dipermainkan karena diminta membawa surat perintah dari jaksa. Agarren a alguno de esos tipos, carajo. Find an attorney to say no. Sir, Jaime. Masalah semakin rumit ketika sebagian besar jaksa dihubungi DEI menolak membantu. Bahkan setelah surat perintah berhasil diperoleh, birokrasi justru menghambat jalannya penyelidikan. And I helped you with something. Ask him for the goddamn form. Ask him to fax it right now. Saat Jaime merasa benar-benar sendirian, tiba-tiba sekitar 20 agen DEI dari berbagai wilayah dikirim untuk membantunya. Kedatangan mereka termasuk Roger dan Batch membuat Jaime kembali bersemangat. Misi besar pun dimulai, mereka berusaha menemukan Kiki dengan bantuan perangkat penyadap tercanggih pada masanya. Tak hanya Kiki, Pedro ternyata juga disandra oleh kartel Meksiko. Untuk memimpin investigasi, Ed bersama Jaksa Agung Meksiko menunjuk seorang anggota Direktorat Keamanan Meksiko bernama Armando Pavon. Di sisi lain, ketika Sofia sedang bepergian bersama ibunya, Rafa tiba-tiba muncul dan mencegat mereka. Rafa mengajak Sofia pergi berlibur bersamanya, dan Sofia menerima ajakan itu meskipun Rafa kini menjadi buronan. Pada saat yang sama, Armando mulai memimpin operasi pencarian besar-besaran. Tim DEI kemudian menyadap percakapan yang mengungkap bahwa Rafa sedang menuju bandara. Tim gabungan langsung bergerak untuk menangkapnya. Sesampainya di landasan, sebenarnya mereka sudah memiliki kesempatan untuk menangkap Rafa.
Namun si Armando justru meminta waktu berbicara empat mata dengannya. Meski kali ini Armando menolak suap sebesar $1 juta yang ditawarkan Rafa, ia tetap tidak menangkapnya dengan alasan mendapat perintah dari atasannya. Armando kemudian berdalih bahwa pria tersebut bukan Rafa, melainkan agen DFS bernama Marcos. Karena alasan itu membuat Jaime dan para agen DEA lainnya murka. Mendengar kabar tersebut, Mika mendatangi Ed dan menuduh bahwa mereka telah menunjuk orang yang salah untuk memimpin investigasi. Saat itu, Duta Besar Amerika dan pejabat DEA bernama Jack juga berada di sana. Karena tekanan besar dari pemerintah serta media Amerika, akhirnya membuat Armando dicopot dari jabatannya. Ia kemudian digantikan oleh komandan baru bernama Calderoni, sosok yang pernah membantu DEA dan dikenal lebih jujur. Karena keadaan yang semakin tidak terkendali membuat Azul mendesak Miguel untuk segera kabur meninggalkan Guadalajara saat itu juga. Dan benar saja tak lama kemudian aparat gabungan mendadak melakukan penggerebekan ke hotel tempat mereka berada. Karena panik, Miguel mencoba meminta bantuan kepada Zuno alias Menhan Meksiko. Namun kali ini Zuno tidak lagi bisa berbuat banyak. Tekanan dan kemarahan dari pemerintah Amerika ternyata jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan sebelumnya. Meski demikian, Zuno juga menolak melepaskan Kiki karena ia yakin tindakan itu hanya akan memperkeruh keadaan dan memperbesar resiko bagi semua pihak. Di lokasi penyekapan, Kiki terus dipukuli dan diinterogasi. Setiap jawaban yang keluar dari mulutnya direkam. Di tengah situasi tersebut, Miguel mengatakan kepada Doneto bahwa ia memiliki cara untuk mengakhiri semua masalah ini. Tak lama kemudian, Jaime memperoleh informasi bahwa Rafa bersembunyi di sebuah villa tepi pantai di Costa Rica. Bersama militer Costa Rica dan tim gabungan, mereka segera bergerak melakukan penangkapan. Satu persatu anak buah Rafa yang menjaga lokasi itu berhasil dilumpuhkan, hingga akhirnya Rafa tidak lagi bisa berkutik. Sementara itu kondisi Kiki semakin kritis setelah ia disuntik adrenalin dalam dosis tinggi yang dapat memicu serangan jantung. Di sisi lain, Calderoni menghajar Rafa agar mau membocorkan lokasi tempat Kiki disekap. Setelah berhasil mendapatkan informasi tersebut, Jaime dan timnya langsung bergerak menuju lokasi. Namun saat penggerebekan dilakukan, ternyata Kiki sudah tidak ditemukan di sana. Beberapa hari kemudian, tim gabungan akhirnya memperoleh informasi dari intelijen kepolisian mengenai lokasi tempat Kiki disekap. Operasi penggerebekan pun segera dilakukan. Situasi berubah kacau ketika komplotan kartel memberikan perlawanan sengit hingga baku tembak tak terhindarkan. Di tengah kekacauan itu, Jaime dan Calderoni bergegas naik ke lantai atas untuk mencari Kiki. Jaime dibuat terpukul saat menemukan sejumlah mayat bergelimpangan di dalam bangunan tersebut, sementara Kiki tidak ditemukan di sana. Barulah tak lama berselang, akhirnya tim menemukan sebuah jasad. Dan setelah diperiksa ternyata mayat itu adalah Kiki. Jaime pun segera mendatangi Mika untuk menyampaikan berita tersebut. Dengan hati yang hancur, Mika langsung pergi ke rumah sakit guna melihat jenazah suaminya. Hasil autopsi dari dokter militer Amerika mengungkap fakta jika Kiki dipastikan bukan dibunuh di peternakan, tempat penggerebekan dilakukan. Semua itu hanyalah rekayasa pihak Meksiko untuk menutupi keterlibatan mereka dalam kejahatan tersebut. Investigasi juga mengarah pada keterlibatan anggota DFS dan sejumlah polisi yang telah disuap kartel. Mengetahui hal itu, pihak Amerika langsung menyiapkan operasi balasan besar-besaran. Selain beberapa polisi korup yang berhasil ditangkap, seorang anggota DFS bernama Morlet turut menjadi target operasi. Ia ditembak mati saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Namun orang-orang penting yang berada di lingkaran atas kekuasaan masih belum tersentuh hukum.
Di tengah kekacauan itu, Doneto memutuskan pergi ke Puerto bersama orang-orang kepercayaannya, sementara Miguel diduga kuat kembali ke Sinaloa. Di sisi lain, kejatuhan Miguel justru dilihat sebagai peluang emas oleh Isabela. Ia mencoba mempengaruhi Benjamin untuk mengambil alih organisasi yang mulai kehilangan arah itu. Sebagai imbalan atas strateginya, Isabella meminta bagian sebesar 20% dari nilai kesepakatan. Doneto dan puluhan anak buah setianya kemudian menetap di sebuah villa tepi pantai di Puerto. Sementara itu di Sinaloa, Miguel meminta bantuan Rodolfo agar gubernur setempat bersedia melindunginya. Miguel memohon waktu 1 bulan sebelum melarikan diri ke luar negeri. Namun sang gubernur hanya memberinya waktu 1 minggu. Ia diizinkan bersembunyi di sebuah rumah di perbukitan, tetapi harus membayar uang muka sebesar $500.000 dan $500.000 lagi ketika berhasil mencapai perbatasan. Donde solía ir a cazar. Ketika Jaime melaporkan bahwa Miguel telah melarikan diri ke Sinaloa, Ed justru memberitahukan bahwa ia akan ditarik dari Guadalajara dan dipulangkan ke Amerika. Menurut Ed, Jaime sudah terlalu lelah dan emosional setelah semua yang terjadi. Kini tugas memburu Miguel sepenuhnya diserahkan kepada Calderoni dan timnya. Meski kecewa, Jaime berharap Calderoni berhasil menuntaskan misi tersebut demi membalaskan kematian Kiki. Calderon is gonna take down. Miguel bersama anak buahnya kemudian menempati rumah persembunyian yang disediakan gubernur. Di sisi lain, Calderoni mulai memburu informasi dengan menggerebek sebuah bar yang diduga menjadi tempat persembunyian jaringan Miguel. Tak lama kemudian, Azul menemui Miguel dan memberinya lencana identitas baru untuk sementara waktu. Ia juga menyerahkan sejumlah kaset rekaman penting. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, organisasi DFS akan segera dibubarkan. Están haciendo despidos. Namun tanpa diketahui Miguel, gubernur ternyata diam-diam membocorkan lokasi persembunyiannya kepada Calderoni. Sang gubernur berharap tindakannya dapat membersihkan namanya, tetapi Calderoni tetap menganggapnya sebagai gubernur bajingan. Recibimos una llamada, señor. Sementara Miguel dan anak buahnya sama sekali tidak menduga serangan itu akan datang secepat ini. Ia sempat mencoba melarikan diri, tetapi Calderoni berhasil menangkapnya. Te puedes ir rápido. No te puedes morir lento. Dalam keadaan terpojok, Miguel mengaku memiliki 7 kaset hasil interogasi terhadap Kiki. 2 di antaranya berisi nama-nama politisi yang terlibat dalam bisnis narkotika, termasuk Menteri Pertahanan Zuno yang disebut menerima aliran dana jutaan dolar dari kartel. Miguel mengancam jika dirinya dibunuh hari itu juga, seluruh isi kaset akan tersebar ke publik 1 kali 24 jam saja. Ia bahkan memperingatkan bahwa pemerintah Meksiko tidak membutuhkan pahlawan seperti Calderoni. Kini pilihan berada di tangan sang komandan. Miguel menawarkan kesepakatan jika Calderoni membebaskannya dan mengamankan 2 kaset tersebut, ia akan menerima imbalan sebesar $2 miliar. Sementara itu Doneto dan anak buahnya juga diserang secara mendadak. Doneto yang sedang menikmati musik tidak mampu memberikan perlawanan saat aparat menangkapnya. 5 kaset sengaja diletakkan di lokasi itu agar Doneto dijadikan kambing hitam atas penculikan dan pembunuhan Kiki. Saat itulah Doneto sadar bahwa Miguel telah mengkhianatinya. Cerita kemudian berpindah ke sebuah pertemuan para bos kartel yang berkumpul untuk membahas federasi yang ditinggalkan Miguel. Benjamin mengundang mereka karena ingin mengambil alih kepemimpinan organisasi. Namun suasana mendadak berubah ketika militer Meksiko mengepung lokasi tersebut. Tak seorang pun menyangka Miguel sendiri yang muncul di sana. Isabella lagi-lagi yang sempat tersenyum puas langsung diperintahkan keluar oleh Miguel. Dengan penuh percaya diri Miguel mengumumkan bahwa ia telah menyelesaikan semua masalahnya dan kini kembali mendapat perlindungan dari militer. Meski harus kehilangan Doneto dan Rafa, Miguel kini berdiri sebagai penguasa kartel paling kuat dalam sejarah Meksiko. Ia menegaskan satu hal kepada semua orang di ruangan itu, federasi tersebut tetap menjadi miliknya. Adegan kemudian memperlihatkan kembali saat-saat terakhir Kiki disekap.
Dalam kondisi lemah, Kiki memohon agar dibebaskan karena merasa telah memberikan semua informasi yang diketahuinya. Namun Miguel tidak mempercayainya. Tanpa ragu, ia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Kiki saat itu juga. Hagan lo que les digo y acaben con esto. Beberapa waktu kemudian, kepala DEI menemui Jaime dan mengungkap bahwa mereka akan memulai operasi rahasia bernama Operasi Leyenda untuk memburu seluruh pihak yang terlibat dalam kematian Kiki. Kali ini DEI tidak lagi akan menggunakan pendekatan halus. Di sisi lain, Gubernur Sinaloa dibuat syok ketika menerima kiriman potongan kepala anaknya dari Miguel sebagai pesan ancaman. Dengan perlindungan penuh dari militer, Miguel akhirnya kembali ke rumah lamanya di Sinaloa. Setelah kematian Kiki, DEI membentuk tim baru yang dipimpin Walt Breslin dan mengirim mereka ke Meksiko untuk memulai perang besar melawan kartel narkoboy. Now, it was our turn. Hingga akhirnya film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di alur film seru lainnya and bye-bye.